Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan urgent message for the next 7 days. Pesan penting mendesak urgent yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan. Untuk ke-12 zodiak sign ya, dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars, yang akan aku bacakan berdasarkan urutan yang biasa aku pakai di channel Be Delightful. Kita mulai dari Earth sign di Taurus dan kemudian akan berakhir di Water sign untuk Pisces. Oke. Aku bicara dengan banyak orang sekaligus guys, jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Di bawah santai aja ya, jangan terlalu dipikirin. Selain itu, ini general reading, bisa tentang apa saja dalam aspek kehidupan kamu. Mungkin akan resonate dalam hal karir, keuangan, romance, atau persahabatan, atau hubungan dengan keluarga, whatever you choose, yes. Kamu yang akan tahu sebenarnya pesan ini akan berkaitan mengenai aspek apa dalam kehidupanmu, oke? Aku hanya akan ambil 2 kartu saja ya guys untuk readingan urgent message. Yang pertama adalah top of the deck yang akan menggambarkan keadaan kamu di awal minggu. Dan kemudian yang kedua, bottom of the deck, itu adalah prospek atau kemungkinan yang akan terjadi di akhir minggu berdasarkan apa yang terlihat di awal minggu atau dari top of the deck ya. Selain itu aku juga akan keluarkan 1 kartu advice, saran, direction yang akan membantu membuat 1 minggu ini terasa lebih menyenangkan untuk dijalani. Karena tujuan kalian datang menonton channel ini guys untuk bikin hidup lebih senang ya. Ya nggak sih? Atau kalian mau pengen hidup kalian itu nggak enak guys, berantakan, menyedihkan? Nggak dong. Oke, ini kan ceritanya tentang pencerahan. Pencerahan akan selalu membuat lebih tenang, lebih senang ya. Ini yang akan kita pakai decknya untuk kartu nasihatnya. Aku akan shuffle 3 kali saja lalu membaginya 3. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come this reading. Please bless this reading for all zodiac sign, Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Ya, sudah. Kita bagi 3. Urgent message for the next 7 days. Oke. 12 kartu paling atas adalah 12 kartu yang paling penting untuk ke-12 zodiac sign berdasarkan urutan yang biasa aku pakai di channel Be Delightful. Oke. Selain itu akan ada video extended guys, masing-masing elemen akan memberi 1 perwakilan. Kita mulai dari Earth sign, ada Taurus, Virgo, dan Capricorn di sini. Virgo, aduh udah berapa kali kamu berturut-turut ya Virgo dapat ini urgent message extended. Kita teruskan untuk fire sign, ada Aries, Leo, dan Sagittarius di sini. Aries juga. Lanjut untuk air sign, Libra, Gemini, dan Aquarius. Gemini, wow hujan guys, tiba-tiba kok hujan. Dan satu lagi untuk water sign ya, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Scorpio, oke. Jadi ada Virgo, Aries, Gemini, dan Scorpio yang dapat video extended untuk minggu ini guys. Kenapa kalian bisa dapat video extended? Tentunya kalian akan perlu mendengarkan informasi lebih detail dan lebih banyak nasihat lagi ya guys mengenai 1 minggu ke depan. Itu biasanya karena kejadian di 1 minggu ke depan ini bagi keempat zodiak ini lebih penting guys, atau mungkin lebih beresiko sehingga perlu dapat informasi lebih detail ya. Kalau nanti kamu merasa kayak tertarik untuk menonton video lanjutannya, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Di situ akan lebih banyak cerita dan nasihat tentang kamu mengenai 1 minggu ke depan berdasarkan apa yang terbaca nanti di general readingnya. Oke. Ayo kita mulai. Apakah kamu sudah siap? Siap nggak siap kamu harus mulai. Ayo. Bercanda, oke. Kita mulai dari Earth sign. Yang pertama ada The Hierophant. Ini kartunya para Taurus. Halo Taurus, apa kabar saudara-saudaraku? Sehat saudara-saudaraku? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Taurian, Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting mendesak yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Taurus. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Yang di atas ada The King of Swords, yang di bawah ada The Four of Cups. Oke. Kamu kayak mengabaikan sesuatu katanya Taurus di awal minggu ini guys. Kayak malas gua gitu ya. Malasnya ini malas yang kamu bikin-bikin guys. Karena The King of Swords, King of Swords ini minor arcana. Semua minor arcana pikiran manusia. Emotionally unavailable, lagi nggak mood,
lagi nggak pengen, lagi males, lagi capek, lagi malas deh pokoknya. That's the King of Sword energy. Oke, dan ini pasif guys, dan kesannya defensif ya. Jadi mungkin yang datang ini akan mendorong. Ayolah Taurus, ayolah Taurus. Jadi kamu galakan gitu loh Taurus as the King of Sword ya. Jadi bukannya kayak silakan dimakan Taurus, mau makan boleh, nggak makan nggak apa-apa. Bukan gitu guys tawaran yang datang ini. Didesak ke kamu. Come on Taurus, ayolah. Nggak mau pikirkan lagi, nggak mau pertimbangkan lagi. Tapi Taurusnya akan dari yang males banget, nggak pengen, terus tiba-tiba defensif. Dan lu coba-coba nawarin ke gua lagi, gua gamparin lo. Itulah the King of Sword ya. Dan lihat apa yang terjadi di akhir minggu. Menyesal, missing opportunity, something is running away from you Taurus. Dalam 1 minggu guys. Dan ini penyesalan jangka panjang ya. Four of Cups itu nyeselnya jangka panjang guys. Ray, kalau Four of Cups datang, apakah ada kemungkinan peluang tersebut datang kembali? I don't know. I'm not the god. Mudah-mudahan dikasih peluang tersebut lagi ke kamu. Nah, ya nggak tahu ya, mungkin 3 bulan, per bulan, 10 tahun, 20 tahun kemudian baru datang lagi, I don't know. Tapi yang jelas The Four of Cups adalah penyesalan yang sangat mendalam ya guys. Berarti yang kamu tolak ini atau yang kamu abaikan di awal minggu ini kemungkinan besar sangat penting bagimu. Tapi hanya gara-gara kamu memilih untuk jadi the King of Swords atau emotionally unavailable or defensive about that over, kamu akan menyesalinya gitu deh. Oke, mari kita lihat nasihat dari universe. Oke, growth yang berkaitan dengan pertumbuhan guys katanya. Kamu dalam masa pertumbuhan Taurus. Bercanda guys, nggak ada kaitannya dengan masa pertumbuhanmu. Aku yakin masa pertumbuhanmu sudah selesai Taurus, kecuali bagian perut ya. Perut sih masih tumbuh ke depan, terus maju perut, pantat mundur. This over might be accelerating atau bikin pertumbuhan atau membuat ada perkembangan katanya dalam hidupmu, dan kamu akan tolak guys. Ingat ya, dia tuh bukan kayak makanan yang disajikan mau dimakan silakan, nggak dimakan nggak apa-apa. Tapi yang ditawarkan ini nanti kesannya mendorong-dorong kamu atau berkali-kali mendatangimu. Ya, ayolah, itu dia yang perlu kamu pay attention. Coba diteliti gitu loh, jangan males-malesan Taurus. Aku tahu kamu pemalas Taurus sometimes, oke? Dicari tahu dulu, emang apa sih tawaran itu? Kenapa sampai katanya di akhir minggu ini kamu jadi menyesal karena telah mengabaikannya? Itu yang paling penting ya guys, oke? Because this over is like make growth for you, mengembangkanmu, menumbuhkanmu, memperbanyak uangmu, memperbesar peluang peningkatan karirmu, memperbesar peluang kemajuan bisnismu, memperbesar peluang kamu dapat jodoh. Kayak begitu guys, that's the growth ya. Oke, mudah-mudahan Taurusnya bisa nggak males di awal minggu ini. Gue juga nggak males awal minggu ini. Oke. Kita teruskan untuk arsen yang kedua. This is Hermit, kartunya para Virgo. Halo Virgo, apa kabar saudara-saudaraku? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit, Spirit of Wisdom, please come and bless this reading for Virgo, Virgo Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Oke. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Virgo. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Oke, yang di atas ada the Four of Pentacles, dan yang di bawah ada the Five of Cups. Oke, Four of Pentacles ini kayak yakin banget dengan yang kamu lakukan, dan ini kaitannya tidak peduli dengan orang lain ya. Four of Pentacles itu akan selalu baunya egois guys, selfish, self-centered, dan it's like just to make. Ada yang ngelihat ngedim gak guys barusan? Apa gua aja? Ya gua aja berarti ya. Ini angelnya Virgo yang datang, Bapak Hermit. Si tua bangka, astagfirullah. It's like apa tadi? Four of Pentacles itu hanya memikirkan diri sendiri, oke? Kemudian kamu kayak yakin banget, if I choose myself atau I don't care about anything else, everything is gonna be fine. Aku nggak perlu kasih kasihan sama orang, aku nggak perlu kasih perhatian sama orang, aku nggak perlu merasa nggak enakan gara-gara dia, aku nggak perlu ngerasa model-model begitu ya guys. Dan kemudian kamu kayak yakin banget katanya, karena Four of Pentacles ini energinya juga confident, yakin banget dengan yang kamu lakukan itu, dan kemudian kecewa. The Five of Cups itu adalah kartu harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Aneh ya guys. Kamu kayak yakin banget di awal minggu ini, dan ternyata yang kamu yakini itu mengecewakanmu.
The Four of Pentacles itu kamu bahkan bela-belain begitu ya, kamu nggak peduli sama yang lain demi yang kamu yakini ini, kamu malah kecewa. Hati-hati dengan memberi kepercayaan pada orang atau membela orang habis-habisan di awal minggu ini, karena kemungkinan besar orang itu yang akan mengecewakanmu. Bisa jadi begitu ya guys. Atau jangan terlalu over confidence with something di awal minggu ini, karena kemungkinan besar yang sangat kamu yakini itu akan membuat kamu kecewa gitu guys. Self-worth, ya menghargai diri sendiri, memperlakukan diri dengan baik. Berarti The Four of Pentacles kamu ini lebih ke arah pembelaan pada orang ya. Kamu tuh kayak memperjuangkan orang gitu, atau memperjuangkan situasi tertentu sampai kamu melemahkan dirimu atau merendahkan dirimu, dan kemudian yang kamu perjuangkan itu justru malah mengecewakanmu. Sakit ya guys, sakitnya tuh di sini tuh. Sakitnya tuh di sini di dalam hatiku. Sakitnya tuh di sini pas kena. Kamu dapat video extended, nanti kita bahas ya. Apapun itu yang sangat kamu yakini katanya guys di awal minggu ini, be careful. Karena yang sangat kamu bela atau kamu yakin itu akan mengecewakan kamu di akhir minggu ini Virgo. Oke. Jangan terlalu berlebihan pada apapun Virgo, santai aja guys ya. Four of Pentacles itu kan selalu berlebihan guys ya. Santai aja, santai saja bang. Oke, kita lanjut ke urusan yang ketiga. This is the Devil, kartunya para Capricorn. Halo Capi, apa kabar saudara-saudaraku? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Capricorn Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you very much. Oke, ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Capricorn. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin, amin. Yang di atas the Sun, yang di bawah the Moon. Gawat ini. Oke, this is Divine Intervention. 2 kartu Major Arcana sekaligus datang guys. Artinya ini di luar kendalimu. Ya jalani aja lah, nikmati aja ya. Ini seperti siang akan menjadi petang, lalu malam akan segera tiba ya. The Sun itu adalah masa-masa aktifnya manusia ya. That's the ultimate happiness in deck tarot. Jadi kalau The Sun kamu di awal minggu ini ending dari The Sunmu, maka di ujung minggu adalah awal masuknya kamu ke masa The Moon. The Moon itu bukan kartu jelek ya guys. That's the Major Arcana. Di Be Delightful, semua Major Arcana kartu baik, even semua Major Arcana kartu baik ya, even Devil sekalipun. Jadi ya ketika kamu masuk masa The Moon, it's like your light is dim, diredupkan lampumu pelan begitu. Tujuannya apa? Sebenarnya untuk istirahat guys ya, kontemplasi, memikirkan sesuatu, mengurangi aktivitas. Biasanya kalau masa-masa The Moon yang berkaitan dengan hal duniawi akan menurun guys ya. Kalau kalian berbisnis, bisnis akan sepi. Ada dagangan misalnya atau usaha akan sepi dulu. Atau misalnya kalau ada pekerjaan, project akan sepi guys. Kalau misalnya kalian itu bukan kerja di bidang project-projectan, artinya hanya mengerjakan rutinitas kayak admin begitu, kerjaan akan berkurang. Uang masuk akan lebih sedikit ya. Kalau ini urusan percintaan berarti akan masuk ke masa-masa rest atau istirahat. Kesannya itu kayak dingin guys. Kesannya itu kayak nggak sehangat dulu, nggak seromantis dulu, but it's only for temporary ya. Karena setelah The Moon selesai, lagi-lagi The Sun pindah. The Sun selesai, The Moon pindah lagi. Ginilah hidup ini guys, ginilah hidup ini. Makanya nggak ada yang perlu ditakutkan di hidup ini ya. Semua begini, oke? So when you enjoy the Sun, you have to learn to enjoy the Moon. It's like that, because nothing you can do about Major Arcana. Semua Major Arcana kita tidak bisa ganggu gugat. Datang dan pergi divine timing. Kita hanya bisa enjoy. Di masa The Sun kita enjoy, di masa The Moon pun kita enjoy ya. Let's see Capricorn. Vacate, oke. Di masa-masa The Moonmu ini nanti, atau your light dim katanya Capricorn, kamu tuh kayak disuruh untuk ngecek atau kayak memeriksa ulang kembali kehidupanmu guys. Vacate itu kayak cari sisi luar, kayak cari hal-hal yang belum pernah kamu explore sebelumnya. Karena kan ini tentang
low activity ya. Kalau tadi aku bilang ini bisnis misalnya ada jual bakso dan kemudian awalnya kalau di masa desan bakso itu lakunya satu hari 1000 mangkok. Nanti pada saat masa demon lakunya itu hanya 100 mangkok guys. Nah karena kan banyak time spare tuh ya untuk di masa-masa demon ini. Jadi kerjaan nggak terlalu banyak begitu guys. You need to find something more. Jadi di masa-masa surammu ini kamu explore dirimu lebih baik lagi katanya. Dalam hal apapun nanti demonmu ini datang ya, belum tentu semuanya akan dalam hal karir gitu, nggak bisa jadi dalam hal romance ya. Kamu mungkin akan kayak merasa temporary off with your partner. Itu bukannya malah kamu menangis-menangis guys atau ngerasa ini hubungan akan hancur lebur, enggak. Moon only for temporary. Find something untuk bisa nantinya ketika the sun datang di antara kalian berdua, kalian bisa membuat relationship ini jauh lebih istimewa dari yang sebelumnya begitu. Jadi kayak santai karena masuk masa demon. Demon itu enggak ini ya, bukan dalam 1 minggu ini kamu sun demon kemudian hari Seninnya sun lagi, Senin minggu depan, enggak guys. Tapi ini kayak perubahan dari siang menuju malam. Malammu ini berapa lama aku nggak tahu guys. Aku nggak tahu malammu ini berapa lama ya. Tapi yang jelas di masa-masa malammu ini nanti nggak usah terlalu banyak yang kamu pikirkan, nggak usah takut sana takut sini. Enjoy your rest, dim your light, oke? Oke. Kayaknya udah seumur umur aku jadi tarot reader baru 2 kali deh yang dapat sun moon bersamaan di urgent message. Kalau nggak salah Sagittarius dulu banget dan kemudian kamu Capricorn ya. Oke, berakhirlah sudah untuk earth sign. Kita segera teruskan ke elemen berikutnya, ada fire sign. Dimulai dari The Emperor, ini kartunya para Aries. Halo Aries, apa kabar saudara-saudaraku? Ada banyak uang masuk ya. Aminkan aja Aries. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangel, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Aries Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you very much. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Aries. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Yang di atas ada the Knight of Wands dan yang di bawah ada the Seven of Pentacles. Oke. Kamu akan bersemangat sekali katanya di awal minggu ini Aries mengenai sesuatu ya, atau bersemangat sekali menghadapi seseorang. Dan di akhir minggu kamu akan sudah bisa lihat hasilnya guys. Ya, it's like you are go traveling, pergi kemana gitu Aries. Ini kayak mobilitas kamu tinggi banget di awal minggu ini. Dan kemudian di akhir minggu kamu akan melihat hasil dari kerja kerasmu atau hasil dari kesibukanmu itu nyata guys. Tapi masih belum bisa kamu ambil ya. Karena the Seven of Pentacles adalah waiting for harvesting for harvesting time. Bersiap-siaplah untuk sibuk sekali di awal minggu ini gitu deh. Ya dimulai dari hari ini, besok Senin, Selasa, Rabu gitu itu akan sibuk sekali kemana-mana gitu guys. Aku ngelihat kayak ada orang yang nyetir mobil ke sana, habis itu pindah lagi ke titik ini, pindah lagi ke titik ini, pindah lagi ke titik ini, balik lagi ke base, pergi model-model begitu ya. Dan kemudian don't worry katanya, keep on fighting, semangatlah terus katanya Aries, karena di akhir minggu ini kamu akan melihat kerjamu itu menghasilkan ya. Apapun yang kamu lakukan dengan bersemangat dan kemudian enggak pelit bergerak, itu akan menghasilkan. Karena Knight of Wands akan selalu bergerak guys ya. Beda ini kalau datangnya tadi The King of Wands, maka kamu diam guys, kamu pasif King of Wands. Tapi ini Knight, jadi harus memang aktif bergerak ya. Badan kamu itu bergerak ke sana kemari katanya. Dan jangan males untuk melakukannya karena hasilnya akan terlihat di akhir minggu ini. Acceptance ini kayak penerimaan guys, belajar aku lihat di sini ya. Ke sana kemari kamu itu belajar guys. Ke sini melihat sana, belajar melihat ini, belajar melihat ini, belajar. Mungkin ini resonate untuk kalian dalam hal karir paling banyak. Ya, jadi kalau kalian itu diam tidak melakukan apapun atau malas bergerak, kalian gak akan belajar banyak. Tapi kalau kalian bergerak ke sana kemari katanya mengikuti polanya atau permintaan dari Knight of Wands ini, maka kalian akan mempelajari banyak hal. Semakin banyak hal yang kalian pelajari akan semakin besar hasil panen ini katanya. Makin banyak pengetahuan, makin besar hasil panennya. Walaupun belum bisa dituai atau diambil di 1 minggu ke depan, tapi ada progres perkembangan yang baik katanya Aries. Oke, kamu dapat video extended, nanti kita lihat ini.
Oke, gas terus ya. Kita teruskan ke fire sign berikutnya. This is the Strange, kartunya para Leo. Halo Leo, apa kabar saudara-saudaraku? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Leo Collective. Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan, Leo. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin, amin. Di atas ada the Ace of Wands, di bawah ada the Ten of Pentacles. Nice. Ace of Wands ini kayak mengaktifkan kembali yang lama yang sudah tidur guys, atau yang sudah mati ya. Jadi Ace of Wands ini aku pernah juga bilang sih kalau nggak salah di readingan ini, nggak tahu dari dengan siapa, itu kayak batang bunga ranting ya yang mau ditanam stek. Oke, dia tuh kan harus kayak apa namanya, kering dulu begitu, ditanamin ke tanah, ditusuk ke tanah, dia kering dulu, kemudian kesannya kayak mati. Tapi nanti nggak lama kemudian akan muncul daun-daun baru, daun-daun kecil yang halus-halus. Itulah yang disebut dengan Ace of Wands ya. Jadi kayak ada yang sudah lama terkubur, mati, dipendam, itu diaktifkan kembali, dihidupkan kembali. The Ace of Wands ini bisa jadi juga perdamaian guys, atau berbaikan, atau rekonsiliasi. Dan di ujung minggu ada the Ten of Pentacles. This is wish fulfillment. This is happiness. Kebahagiaan bersama-sama. Kamu kayak akan berbaikan dengan seseorang atau pihak tertentu, dan kemudian itu akan membuat semua pihak senang, gembira bersama-sama. Bisa jadi kalian akan mengadakan syukuran gitu guys di 1 minggu ke depan. Ada yang merencanakan syukuran misalnya, itu waktu yang tepat ya. Di hari Jumat, Sabtu, atau Minggu itu waktu yang paling tepat untuk mengadakan syukuran. Tapi syukurannya syukuran keluarga. Aku nggak tahu itu apa, tapi ada yang dirayakan guys yang berkaitan dengan new beginning, dimulainya sesuatu yang baru bersama orang lama, atau yang baru ini bukanlah something real new gitu loh guys, tapi kayak mengaktifasi yang lama, which is this is good I think ya Leo. Mari kita lihat guys. Bantu, mantep ya. Ini kelimpahannya guys. Jadi perdamaian ini kayak akan memancing kelimpahan, akan memberikan kelimpahan atau kebahagiaan ke banyak orang sekaligus. Ace of Wands ini akan membawa efek yang baik ke banyak orang sekaligus. Jadi kalau seandainya kamu menolak tawaran untuk Ace of Wands, karena ini main orakan ya guys, kemungkinan besar ini akan berpengaruh negatif ke banyak orang. Kalau kamu menerima tawaran Ace of Wands di awal minggu ini, maka itu akan membuat orang senang, banyak orang senang. It's like that. Itu tergantung padamu gitu. Bagaimana akhir minggu ini, situasi akhir minggu ini terhadap efeknya gitu terhadap banyak orang, tergantung dari kamu di awal minggu ini. Karena Ace itu satu dari dirimu sendiri. Kemungkinan kamu perlu mengalah ya Leo. Kamu itu kayak perlu mengalah guys, kayak mengorbankan dirimu demi kesenangan banyak orang, mengorbankan dirimu demi menyenangkan hati banyak orang. Kadang-kadang sih begitu guys ya, kalau kamu mau. Itu yang aku lihat di sini yang menjadi tantanganmu di 1 minggu ke depan. Toh nggak ada yang rugi, kamu juga nggak rugi kok dengan Ace of Wands, karena kartu Ace of Wands itu bagus ya. Oke, gas terus. Sudah selesai Leo, kita akan teruskan ke fire sign berikutnya. This is the Temperance, kartunya para Sagittarius. Halo Segi, apa kabar saudara-saudaraku? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Sagittarian Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Sagittarius. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin, amin. Yang di atas, Wheel of Fortune. Hoki. This is you, Temperance. Oke. Akhirnya akan ada kabar melegakan yang kamu terima Sagittarius. Itu yang aku lihat di sini guys, bukan karena usahamu guys, because this is your lucky day. Oke. 1 minggu ke depan adalah 1 minggu keberuntungan untukmu, aku lihat di sini, dan kemudian ini akan bikin lonjakan yang luar biasa dalam hidupmu Sagittarius. Dan
Kenapa Temperance datang, Ray? Karena kemungkinan besar kamu akan sampai apa ya guys, overjoy. Overjoy istilahnya dengan Wheel of Fortune ini. Wheel of Fortune itu apa, Ray? Itulah keberuntungan guys, menang undian, dapat big project, oke, dapat uang dalam jumlah yang besar, kemudahan dalam menyelesaikan masalah, kemudahan dalam bernegosiasi, making deal, itulah the Wheel of Fortune. Dan dia itu diberikan oleh universe ya. Tolong diingat ya Sagittarius, Wheel of Fortune itu berupa gate atau gerbang guys ya. Jadi dia tuh nggak jatuh ke atas pangkuan kamu Sagittarius, tapi semua Major Arcana datang dengan manual book, alarm bahkan yang mengingatkan manusia dedot, Major Arcana is coming. What kind of Major Arcana? Manusia akan tanya begitu. Your hockey day, your lucky day. Dan kemudian akan ditunjukkan ke kamu di bagian mana hokinya, di bagian mana lakinya. Dan kamu harus bergerak ke situ guys, because this is gate ya. Kayak supermarket yang sedang diskon, dia kan akan selalu kirim teks ke ininya, ke customer-customernya, jangan lupa datang ke supermarket ini jam sekian sampai jam sekian, 50% diskon semua produk panci gitu. Nah jadi ibu-ibu yang di rumah guys, yang nggak pergi ke supermarket nggak dapat diskon, nggak dapat Wheel of Fortune. Tapi ibu-ibu yang segera bergegas ke supermarket di jam yang ditetapkan akan segera mendapatkan panci diskon 50%. That's the Wheel of Fortune. You should move your ass, Sagittarius, oke? Okay? Dan The Temperance ini akan membantu kamu katanya guys untuk mempermudah because this is huge guys, besar. Jadi kamu itu kayak akan kebingungan dengan peluang ini, ada ketakutan juga guys, kayak akan ngerasa bener nggak sih ini gitu ya. Kalau misalnya ada tawaran project nilainya besar, bisa nggak sih gue ya? Gue ini modal nggak sampai segitu, pengetahuan juga nggak sampai segitu. Percayalah guys, semua yang dikasih Tuhan itu baik ya. Nggak akan pernah Wheel of Fortune menghancurkan orang, nggak akan pernah Wheel of Fortune akan membuat orang terperosok, never on hell. Temperance datang tujuannya untuk menyerap toxicity dari sisi kamu Sagittarius, dan kamu akan bisa tenang untuk menghadapi peluang baik ini. Just enjoy your moment guys, oke? Okay? Nasihat, discovery. Discovery ini menemukan ya guys yang sudah ada. Beda dengan invention. Invention itu menemukan yang belum ada. Jadi kalau kayak apa ya yang belum ada ya? Ini deh. Ini invention guys. Ini namanya baterai action cam. Ini invention, dia belum pernah ada sebelumnya dan kemudian ditemukanlah oleh si DJI ini. Dibikinlah baterai model begini, kan? Oke, invention. Tapi kalau discovery itu menemukan yang sudah ada. Misalnya benua Afrika, benua Amerika ditemukan siapa? Columbus ya. Itu akan selalu discover. America was discovered by Christopher Columbus on tahun berapa? Amerika ditemukan Columbus. Nggak tahu, sama. Oke, discovered dia pasti pakai karena benua Amerika mah udah ada dari dulu, baru ditemukan. That's discover. Sementara kalau invention belum pernah ada ditemukan. Dan ini kartu kamu adalah discover. Jadi peluang kamu ini bukan tentang creation. You are not a creator Sagittarius yang berkaitan dengan Wheel of Fortune atau hoki atau peluang ini tadi. But you will find katanya yang sudah ada. Jadi ini gak akan ribet guys, ini gak akan menyuruh kamu kayak harus kreatif, harus itu kritis dalam berpikir about this Wheel of Fortune dong. Yang sudah ada kok yang nanti akan ditunjukkan ke kamu. Mungkin dulunya yang sudah ada ini gak menarik perhatianmu atau tidak menghasilkan uang, itu akan segera menghasilkan uang. You know what I mean Sagittarian? Discover, kata kuncinya sudah ada. Jadi gak usah kemana-mana guys. Peluang itu ada di tempat yang sudah kamu ketahui. Peluang itu ada pada orang yang sudah kamu kenal. Peluang itu ada di dekatmu. You just need to discover. Oke? Kalau masih belum paham tentang perbedaan discover dengan invention, silakan cek Kamus Besar yang dari Oxford itu guys, apa namanya, Advanced Dictionary ya. Oke. Berakhir untuk Sagittarius, berarti kita selesai di fire sign. Kita teruskan untuk elemen berikutnya, ada namanya air sign guys, dimulai dari Justice. Ini kartunya para Libra. Halo Libra, apa kabar saudara-saudaraku? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Libra Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Ini dia pesan penting mendesak yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Libra. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Amin, amin.
Di atas ada The Four of Swords, Libra capek ya. Di bawah ada The Judgment. Kasihan kamu Libra, udah kamu capek, kamu malah kena ultimatum lagi sama universe. Berarti kecapean kamu ini kamu bikin sendiri ya. The Four of Swords ini is like sleeping with three swords. Tepat berada di atasmu ya. Di bawah ada satu lagi, pas di bawah kasur gitu. Jadi kalau begini keadaannya, lelah harusnya bukanlah situasi yang kamu alami di awal minggu. Pertanyaannya Libra, kenapa kamu lelah? Itu aja pertanyaan kita guys. Kamu nggak boleh capek Libra. Kenapa kamu capek guys? Because the Four of Swords is out of your path. Keluar dari jalur yang tepat. Harusnya tidak capek. Macam-macam guys bikin orang capek. Lelah aku Ray dengan hubunganku ini loh. Kenapa? Kok bisa hubunganmu melelahkan? Berarti that's the reason why Judgment datang. Siapa rupanya pasanganmu yang bikin kamu lelah itu? Kamu harus cari tahu. Because you choose to be in tired atau exhausted mode ya. The kartu The Four of Swords ini. Kamu nggak boleh lelah. Harusnya kamu tidak lelah di awal minggu ini. Harusnya kamu energik. Apa yang bikin kamu lelah? Apa yang bikin kamu tidak energik? Kamu cari tahu katanya. Kalau nggak ntar di pok sama universe di akhir minggu. Kelelahanmu itu kamu bikin-bikin. Komplasensi. Ini kayak ada yang selesai, ada yang harus diselesaikan, ada yang harus diakhiri. Kenapa? Karena sudah sangat melelahkan. Tapi kamu gak mau mengakhiri, kamu gak mau menyelesaikan. Makanya universe marah. Wes tak suruh kamu Libra menyelesaikan mengakhiri. Kenapa kamu gak menyelesaikan mengakhiri? Sekarang kamu lelah. Karena kamu lelah, kamu gak produktif. Karena kamu gak produktif, yang harusnya kamu tanggung jawabi gak bisa kamu tanggung jawabi. Pekerjaanmu berantakan hanya gara-gara dia. Tak geplok pala lo. Kayak begitu guys. Tapi Libranya akan no, this is not over yet. There's no complacency. It's up to you guys. Cuman aku mau bilang, Judgment ini adiknya The Tower. Ya, jadi nanti bayangkanlah guys, kalau The Tower datang di masa-masa kamu capek. Aduh. Sedangkan orang yang kuat fisiknya aja guys kena The Tower. Babak belur guys, terkapar. Bayangkan kamu nanti kena The Tower dalam masa-masa The Four of Swords. Oke, beberapa di antara kalian Libra katanya lari dari kenyataan. Kenapa lari guys? Kalian hobi lari? Nggak capek lari? Lari dari kenyataan. Ada beberapa di antara kalian lari dari kenyataan. Karena Four of Swords juga artinya lari dari kenyataan ya guys. Menghindari kewajiban, itu juga Four of Swords ya. Harusnya bayar utang, nggak bayar utang, nah itu juga Four of Swords. Oke, tanpa memberi laporan gitu maksudnya lo guys ya. Menghindari debt collector, nggak ngasih kabar ke debt collector, itu juga Four of Swords. Jangan lari, jangan capek. Cari tahu apa yang membuat kamu capek, cari tahu apa yang membuat kamu lari. Bereskan itu. Kalau enggak, kamu akan kena The Tower pada saat capek-capeknya atau pada saat lelah-lelahnya. Kita teruskan untuk air sign yang kedua. This is the Lovers, kartunya para Gemini. Halo Gemini, apa kabar saudara-saudaraku? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Gemini Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Oke. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Gemini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya saudara-saudaraku. Kok saudara-saudaraku, baby. Babi kali. Oke, this is the Empress di atas guys. Dan kemudian di bawah Judgment. Oke, kalau gini berarti kamu kayak mengkhianati mahkota Empressmu Gemini ya. Ada kepercayaan yang diberikan oleh universe untuk kamu tanggung jawabi, tapi kamu nggak mau tanggung jawabi guys. Oke, contohnya begini nih Gemini. Kamu adalah seorang single mom ya. Anakmu ini les sore, les berenang jam 4 sore hari Rabu. Dan kemudian kamu sebagai seorang Empress adalah dengan mendedikasikan waktumu kepada anakmu ya. Terus kemudian datanglah jantan lain Gemini. Boleh nggak hari Rabu kita jam 4 gitu. Iya aku mau bawa anakku loh les berenang. Alah paling yang gini 2 menit aja kok. Aku 2 menitan kok katanya gitu. Dan kemudian kamu akan bilang, nak kamu gak usah les dulu ya hari Jumat ini, mama ada urusan. Lalu kamu gini atau gini 2 menitan sama yang tadi bilang itu. Kayak itu pengkhianatannya, kurlepnya Gemini.
kurlepnya ya. Kurang lebihnya begitu, tapi baunya seperti itu arahnya. Judgment. Woi, apa-apaan kamu ini? This is final ultimatum dari universe. Don't do something like that. Don't do that things again. Never do that kind of things. You have to show your responsibility. You have to prove your crown as Empress. Do your job well. Empress ini bertanggung jawab bagi banyak orang. Dipercayakan untuk menanggung jawabi orang. Berarti di awal minggu ini kamu tidak akan mau bertanggung jawab atau memilih untuk tidak bertanggung jawab. Bagi kalian yang mungkin resonate dalam hal bisnis misalnya ini guys, ya, kalian itu dipercayakan sejumlah karyawan misalnya, ada ibu pengusaha begitu, dan kemudian 12 karyawan itu kalian cuekin, kalian nggak mau membela hak mereka, it's like that. Dan kemudian apapun itu yang berkaitan dengan tanggung jawab Empress yang dikhianati akan kena ultimatum di akhir minggu ini ya. Nah, ada yang menggoda-goda kamu katanya. Gemini siapa ini ya? Badannya hijau guys, ekornya panjang, ada tanduknya, jelek mukanya, trickery. Kamu tuh kayak akan digangguin orang dalam menjalankan tanggung jawab atau tugas Empressmu ini. Tapi kamu gak bisa salahkan dia guys, because you are the real Empress. Kalau seandainya kamu gagal dalam menjalankan tanggung jawabmu sebagai Empress, gak ada yang bisa disalahkan selain dirimu. Makanya judgment ini datangnya ke kamu, bukannya ke si monster hijau ini tadi. Ya kan? Oke. Kamu akan dapat video extended di sini kelihatannya. Kita taruh di sini guys. Silakan nanti kamu cek di video extended ya kalau kamu resonate dengan apa yang aku sampaikan barusan. Oke, kita teruskan untuk air sign yang ketiga. This is the star, kartunya para Aquarius. Halo Aquarius, apa kabar saudara-saudaraku? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Aquarian Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ya. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Aquarius. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin, amin. Yang di atas ada the Queen of Pentacles, yang di bawah ada the Six of Pentacles. Iya. Kamu kayak berharap sekali pada sesuatu, kayak dengan teguh memegang janji sesuatu. Janji seseorang, kok janji janji seseorang gitu, tapi atau it's like you are waiting for something, tapi yang kamu tunggu itu mengecewakanmu gitu ya. Kata kuncinya mengecewakanmu. The Queen of Pentacles adalah holding on something but she doesn't like it. Ya, jadi kayak kamu itu mempertahankan sesuatu yang tidak kamu sukai, dan kemudian dengan harapan misalnya ada kabar baik yang kamu terima, akan ada hal baik yang kamu dapatkan, akan ada keberuntungan yang kamu dapatkan dengan mempertahankan sesuatu begitu. Dan ternyata di akhir minggu yang kamu harapkan tersebut tidak datang. Penantianmu sia-sia gitu deh Aquarius ya. Yang kamu tunggu sia-sia, tidak menunjukkan hasil, tidak memberi perkembangan baik, mengecewakan. Ini dua-duanya minor arcana ya Aquarius. Jadi terjadi di sini gara-gara, bisa ada di sini gara-gara kamu yang bikin ya. Triggernya atau penyebabnya adalah the Queen of Pentacles because you holding on something. Berarti seharusnya kamu rilis ya di awal minggu ini. Kalau kamu mempertahankan sesuatu yang tidak kamu sukai, cepat-cepatlah dilepaskan guys. Karena yang tidak kamu suka itu akan semakin mengecewakanmu nantinya di akhir minggu begitu. Sementara kalau kamu lepaskan, dia nggak akan bisa mengecewakan, ya kan? Apa yang bisa dikecewa? Kamu nggak akan pernah bisa kecewa jika tidak ada sumber kekecewaan. Ini yang kamu pertahankan, yang kamu nggak suka tersebut, itu yang akan mengecewakanmu. Karena satu arah, one sided ya, the Six of Pentacles. Kalau ini kamu lepaskan, tidak ada sumber kekecewaan, tidak ada kekecewaan Aquarius. Instingmu main banget katanya guys di awal minggu ini. Should I hold this? Shouldn't I? Gua lepas apa gua pertahanin ini ya? Kayak contohnya main saham gitu guys. Ini kayak katanya prediksinya akan naik 100%.
Dari 1 juta berarti akan dapat, kalikan sendiri guys, kali-kali aku jelek 100% aja pokoknya intinya. Di akhir minggu ini nanti 100%. Tapi kok feeling aku bilang enggak sih. Walaupun banyak orang yang mempertahankan saham ini, tapi kayaknya enggak. Lepas ah. Lepas enggak ya? Nah, akan begitu kamu nanti. Instingmu akan bilang lepas, lepaskan. Once kamu lepaskan, itu mungkin nilai jual tertinggi di hari tersebut. Dan di akhir minggu, nilai jualnya anjlok. Tidak seperti yang diprediksikan orang-orang. Kamu tidak kecewa, orang mungkin akan kecewa. It's like that, Aquarian. Do you copy that, guys? Understood? Oke. Itu dia untuk Aquarius. Kita akan segera teruskan ke elemen berikutnya ya guys. Katanya sih ada elemen air guys, atau water sign. Kita akan mulai dari The Chariot. Ini kartunya para Cancerian. Halo Cancer, apa kabar saudara-saudara? Echo upon the Almighty God, echo upon the Archangels, echo upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Cancerian Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan. Cancer, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin, amin. Oke, yang di atas ada The Six of Wands dan yang di bawah ada The Strength. Ya, maju terus, pantat mundur ya. Cancer, maju terus, maju perut, pantat mundur. Jangan berhenti guys ya. Victory is in your hand katanya di awal minggu ini. Berarti sebelumnya ada battle yang terjadi dan kemudian awal minggu akan menjadi kemenanganmu guys. Tapi kamu akan kebingungan. What should I do with this victory? Ya ampun, ternyata menang ya. Gua ngapain nih berikutnya? Biasalah guys, khasnya Cancer ya. Berjuang, pas udah sampai di titik kemenangan kebingungan mau ngapain. No worry, ya kamu nggak perlu bingung katanya Cancer, because the universe will help you with guidance, kayak membantu kamu apa yang harus kamu lakukan di kemenanganmu ini, ya. Oke, awal minggu ini mungkin kamu akan menyerah guys, seolah-olah kamu tuh terhadap situasi tertentu bilang kayaknya nggak ada gunanya deh. Karena kalaupun aku menang ngapain sih? Kalaupun nanti aku bisa mendapatkan itu untuk apa sih? Kamu akan meragukan dirimu katanya. Maju perut lagi, maju terus ya. Jangan mundur, terus maju sampai ke titik kemenanganmu yang aku rasa di antara Senin atau Selasa atau Rabu guys. I don't know what kind of victory is this, you know Cancer. You mention it to yourself, not to me. Tapi kamu akan merasa ragu dan pengen berhenti di hari Senin atau Selasa ini karena kamu seolah-olah kayak nggak tahu atau merasa bersalah atau I don't know, so many things yang muncul. Salah satunya adalah guilt. The Six of Wands ini guys harus mengorbankan orang ya. Ini ada tumbalnya guys. Six of Wands ini adalah menang perang. Berarti akan ada yang nangis ketika kamu menang. Akan ada yang mati. Kalau zaman dulu ini benar-benar peperangan gitu ya Cancer. Harus ada yang kamu bunuh guys supaya kamu menang. Kalau misalnya perang antar dua kerajaan, kamu adalah panglima perang, kamu harus bunuh rajanya, baru kamu disebut menang. Atau panglima dia yang akan membunuh rajamu, maka dia pemenang, kamu yang nangis. Karena kemenangan ini kamu kayak merasa bersalah. Aku gak tahu apa itu yang bikin kamu bersalah. Itu yang akan meragukan kamu nanti di awal minggu ini guys. Perlu gak sih gua menang gitu ya. Cancerian lah guys ya. Kayak merasa gak enakan, kayak merasa apa gitu. No, maju perut pantang mundur ya. Karena the strength akan diberikan ke kamu sampai di ujung minggu ini katanya. Untuk menjalani kemenanganmu tersebut. Never stop. Oke. Kalian kayaknya semangat banget deh mengenai sesuatu Cancerian. Lanjutkan ya, itu bagus katanya. Homo homini lupus guys. Karena katanya kalau seandainya kamu nggak menang, kamu akan nangis, kamu akan dikalahkan. Kalian pernah nonton film Gladiator gitu nggak sih Cancerian? Jadi hanya ada dua peluangnya, kamu hidup atau kamu mati. Kalau kamu nggak bunuh orang, kamu akan mati. Dan dalam konteks ini pun seperti itu. Kalau kamu tidak menang di awal minggu ini, kamu yang akan nangis. Nggak ada gitu keadaan dalam keadaan ya udah deh gue ikhlasin, salam cium pipi kiri pipi kanan. Enggak, you will cry kalau kamu kalah, makanya kamu nggak boleh kalah. Oke? Kita teruskan untuk water sign yang kedua. This is the Death, kartunya para Scorpio. Halo Scorpio, apa kabar saudara-saudaraku? Jatuh cinta kamu Scorpio? Iya, jatuh cinta mulu kamu Scorpio. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Scorpio Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ya,
Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Scorpio. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin amin amin. Oke, yang di atas ada the King of Pentacles dan yang di bawah ada the Three of Swords. Oke, this is not good. The Three of Swords datang. Ada kesombongan aku lihat di sini guys, karena King of Pentacles ini adalah energi yang keras kepala, degil, mau menang sendiri, penakluk, pelit, tidak 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 mau mendengarkan apa kata orang, tidak mau mendengar nasihat orang, begitu yakin dengan prinsipnya, hanya mau mendengarkan prinsipnya, hanya mau menjalankan apa yang dia mau. It's like that ya. Gak usah gue jelasin lagi, oke? Dan kemudian di akhir minggu ini kamu kayak dihianati oleh seseorang katanya, because the Three of Swords is betrayal ya. Kenapa kamu bisa dihianati? Karena kamu tidak open for advice. Ada orang yang mungkin menasihati kamu, ya begini loh Scorpio, bla 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 bla. Tapi as the King of Pentacles kamu bilang, oh nope, gak usah ngomong sama itu, ngomong ke aku tentang itu. Aku nggak mau dengar gitu. Padahal yang dia omongin itu bagus guys. Ya karena kamu nggak mau dengar, kamu nggak aware dengan permasalahan, kamu nggak siap dalam menghadapi bahaya yang mengintai. Akhir minggu kamu merasa kamu dihianati katanya. Karena terlalu pede di awal minggu. Jadi gimana dong Ray biar aku nggak dihianati di akhir minggu ini, biar aku nggak sakit hati, biar nggak kecewa di akhir minggu ini. Jangan terlalu pede di awal minggu ini guys. Perfection, oke, this is the King of Pentacles energy. Perfection itu kesempurnaan ya. Dan lucunya guys, kamu tuh ngerasa yang bisa sempurna hanya dirimu sendiri. Orang nggak ngerti tentang kamu, orang nggak akan bisa mengajari kamu. Kamu tidak menerima nasihat dari orang. Very close off about advices, kayak itu yang aku rasakan. Benar-benar energinya earth sign banget guys. Entah kenapa bisa ada di kamu Scorpio. Oke, hati-hati katanya dalam ini ya, dalam bersikap percaya diri. Nggak ada yang salah dengan percaya diri guys, tapi kalau overconfidence aku rasa itu akan membuat kamu justru malah tidak bisa melihat tantangan yang datang di dekatmu, karena kamu kecewa katanya dihianati di akhir minggu ini ya, hanya gara-gara tentang perfection, kesempurnaan. Oke, Scorpio dapat ya, untung nggak kelewat guys. Kita segera teruskan untuk zodiak terakhir. Kasihan sayangku ini yang selalu paling belakangan. This is the moon, kartunya Bapak Ibu Pisces. Apa kabar saudara-saudaraku? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Pisces Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days ya. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Pisces. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Di atas ada the Page of Wands, di bawah ada the King of Swords. Apa ini panas dingin aku lihat Pisces ya. Awalnya di awal minggu ini kamu kayak akan cheer up, go, 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 Pisces, go, Pisces, go, Pisces. Give me P, give me I, give me S, give me C, give me E, give me S. Pisces, Pisces, kayak begitu guys ya. Dan di akhir minggu, malas banget gue tidur ah. That's why I love you Pisces. As my family. Oke, kayak akan ada yang awalnya panas kemudian jadi dingin gitu loh guys, membeku dinginnya lagi ya, karena King of kayak tai ayam gitu loh Pisces, anget gitu di awal pas baru keluarin, pas sudah selesai guys jadi kayak seperti membentuk apa, frozen apa itu kalau dia icingnya cake ulang tahun, nah kayak gitu loh guys, dari panas hangat menjadi dingin ya. This is your decision guys. I won't blame you for this. Yeah, I won't blame you for this. You choose to be in this situation. Mari kita lihat nasihat dari universe ya Joy. Serahlah Pisces. Kalau memang oke menurutmu oke lah. Karena ada yang awalnya tadi give me P, give me I, jangan aku ulangi lagi ya guys, panjang banget soalnya. Itu kayak give you joy. Oke, dan kemudian di akhir minggu tidur aja itu pun give you joy. Oke, whatever make you joy, enjoy, in peace, in happiness, do it Pisces. Fuck off, fuck everything. Oke. Oke, ya. Don't pretend in
passionate mode when you are feeling low or down. Okay, if you need to sleep, just sleep. If you need to eat, just eat. Whatever makes you happy, guys, for the next 7 days, just be happy. Okay, jangan pernah repot-repot, ribet-ribet mikirin apa. Mikirin apapun ya, yang penting lu happy katanya. Kalau kamu happy Pisces, aku happy guys, oke? Karena biar bagaimanapun kalau om senang, tante girang. Itu balik, kalau tante girang om senang, oke? Oke. Untunglah kamu gak dapat video extended Pisces. Aku kayak pengen ngejekin kamu terus gitu. Kalau tadi ada video extended pasti habis aku ejain terus. Udah ya, beres. Oke, halo Virgo. Kemudian halo Aries, ya. Kemudian halo Gemini, dan yang terakhir halo Dangdut, oh bukan, halo Scorpio. Kalau kamu merasa resonan dengan apa yang aku sampaikan barusan guys, atau kalau bingung resonan gak sih Re gitu, tapi kayak ada ketertarikan untuk melihat video extended ini, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Di sana akan lebih banyak cerita, lebih banyak nasihat untuk kamu mengenai 1 minggu ke depan, oke? Oke, itu aja yang aku punya untuk kalian. Zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars di readingan urgent message for the next 7 days untuk periode kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu lagi di readingan urgent message berikutnya. Thank you very much. Dadah guys.